Tidak ada yang di luar. Oke, kalau gitu kita mulai lagi. Saya share screen. Aku share dulu. Dulu slideshow. Ya, halo, tes. Sudah aneh nampak di layar? Belum, Prof. Belum, Prof. Jadi aku tak mulai lagi. Masih kosong. Belum. Bentar. Saya share lagi. Ya, halo. Bentar ya. Nah, share screen. Yang belum di-share filenya. Sudah masuk? Belum? Hampir, Prof. Sudah masuk ya? Pakai diagram, Prof. Ya, oke. Aku tadi saya share. Sudah nampak? Semuanya Sankey diagram? Sudah, Prof. Ya, oke. Kita lanjutkan. Tadi waktu itu karena terus terang masih gatek lah, sedikit demi sedikit. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi tadi kita setelah tahu mengenai cara menghitung membuat tabel mengenai balan balan energinya tadi pada intinya kami ingin membuat diagram yang dikatakan adalah Sankey diagram. Nah, Sankey diagram ini adalah suatu diagram aliran energi. Jadi sebagai contohnya itu adalah Sankey diagram untuk steam power plant itu seperti ini, ya. Pertama yaitu adalah misalkan tadi ada energi masuk fuel, ya, energi masuk berupa di sini adalah berupa fuel, katakanlah fuelnya itu terserah, itu adalah fuel dari oil, bayangkanlah fuel dari oil masuk sebesar 200. Mohon dulu, Pak. Gimana? Ada pertanyaan, Mbak, atau? Pak, bukan teman-teman ada yang belum join, jadi masih di lobby gitu statusnya. Oh, masih di luar. Ya, Oke, betul. sebentar. Saya partisipannya. Oke, di sini partisipan. Kok saya nggak melihat tanda di sini yang di luar nggak ada itu? Nah, partisipannya 22. Iya, kurang 4 orang, Pak. 4 orang, tapi di sini di tanda partisipannya saya nggak ada, disuruh admit sudah nggak ada itu. Nah, sudah nggak ada tuh gimana aku caranya mengakses dia? Ini coba saya, ini sudah ada Hendra. Ada Pak Indra? Ada, Prof. Ada Pak Indra Simon, ada lagi, ada ya? Hadir, Prof.
Nah ya, ini saya sudah anu tuh, masa ada yang belum masuk? Coba lihat di WA-nya. Pak Arief Budianto belum. Oh begitu. Terus Nah, saya menerima cara mengadmit dari mana ya, Dek? Saya terus terang belum, tidak ada tanda admit gitu. Admit all-nya tadi sudah tak admit all. Sudah tak admit all. Loh, sudah nggak ada lagi di sini. Share, admit, partisipan. Terus terang saya ya mungkinlah saya terus terang kurang begitu paham. Di sini sudah partisipannya udah 23, sekarang udah naik sendiri. Ya mungkin dia yang belum masuk tadi. Tapi artinya di sini tidak ada tanda yang harus di-admit gitu. baik Pak. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan bahwa nah, nanti kita akan membuat yaitu diagram Sankey. Ya, diagram Sankey itu seperti ini. Jadi di sini ada, bayangkanlah ini adalah diagram Sankey untuk fossil fuel power plant. Ya, masuk adalah 274,48 megawatt. Dalam satuan sudah dirubah menjadi, energinya sudah dirubah dalam satuan watt. Jadi misalkan saudara masukkan batu bara, ya batu baranya dijadikan kalori, batu bara sekian kalori per jamnya dirubah menjadi megawatt. Ya, jadi dikonversikan menjadi watt. Terus di sini dimasukkan ke dalam boiler. Ya, setelah itu menjadi steam. Menjadi steamnya adalah 246 megawatt ekuivalen. Artinya menjadi steamnya 89,66%. Nah, padahal energi tadi harus balance. Jumlah energi masuk harus sama dengan jumlah energi yang keluar. Yang masuknya 274, keluarnya 246, berarti masih ada kurang. Masuk yang keluar yang berguna, berarti dikurangi keluar yang tidak berguna. Keluar yang tidak berguna di sini menjadi losses, yaitu losses mungkin melalui badan ketel, badan boiler itu sebesar 12,49 megawatt ekuivalen. Yang keluar lewat flue gas itu adalah 5,79. Jadi kalau yang keluar saya jumlahkan 5,79 ditambah 4,5 menjadi 9, sekian ya. Lossesnya berarti ini 4. Oh ini relatif terhadap semuanya, berarti ini 4 ditambah ini 9, 10, berarti ini 9 jadi 10,2, berarti 10,2 kok ini masih ada yang kurang ya. Nah, harusnya kalau dijumlah, oke, ini 12 tambah 15, berarti 12 tambah 15 berarti 27, 28. Jadi lossesnya 28 mega. 28 mega ditambah ini secara
Oh ya, betul, betul. Ya, tadi 11 koma, ini 89 koma, berarti ya benar. Oke, secara persentase sudah benar, 100 kan? Artinya 89,6 ditambah 4,5 ditambah 5,7. Jadi kalau saya jumlahkan kan ini adalah sekitar 9, 10 koma. 10 koma, ini ada ini hampir 8,9, jadi benar, secara persen benar. Sekarang steam ini masuk ke turbin. Dari turbin dibuat menjadi listrik adalah 71,6 mega. Setelah dari listrik terus dibuang lewat kondensor itu adalah 171,56 mega. Dalam persennya adalah 62%. Terus di sini ada losses katakanlah dari bodinya yang tidak terhitung atau lain-lain, losses lain-lain mungkin lewat bodi daripada turbin itu adalah 2,47 mega. Jadi kalau dijumlah tadi masuk 246 dari steam masuk ke turbin, dikonversikan menjadi listrik 71,6, terus lewat kondensor losses 171,5 megawatt, losses lain-lainnya adalah sekian. Nah, ini adalah salah satu diagram Sankey. Nah, kalau dari sini saudara nampak jelas bahwa ini saya hilangkan dulu. Oke, sebentar, ini saya masih belum. Prof. G. Putus-putus, gimana? Ya, terus silahkan yang mau tanya. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Saya kok nggak dengar, putus-putus. Tes, dengar suara saya? Dengar, Prof. Nggih. Tadi ada yang tanya, tapi terus terang saya kurang begitu dengar ini. Ini kayaknya Pak Imam ini mau tanya. Pak Iman Firmansyah. Tadi Pak Agam, Prof. Oh, tadi Pak Agam. Nih, saya terus terang tidak dengar ini pertanyaannya apa. Oke, kalau gitu saya lanjutkan aja. Ya, ini adalah salah satu contoh Sankey diagram. Nah, ini adalah Sankey diagram, ya, Sankey diagram gas turbin dari combined cycle. Gambarnya seperti ini. Jadi energi masuk, ya, energi masuk dari sini ada dua, yaitu ada dari NG natural gas yang satu itu masuk ke GT, ya, masuk ke GT sebesar 313,24 megawatt. Ada lagi ditambahkan masuk yaitu sebesar 180,55 megawatt. Yang satu, yang pertama tadi masuk ke GT1, yang kedua yang besar ini tadi masuk ke GT2. Dari sini tadi juga ada masuk tapi untuk HRSG. HRSG ditambahi juga dari sini, masuk ke HRSG
sebesar 1,82. Jadi di HRSG itu dapat energi dari GT1 dan dapat energi dari GT2, ditambah lagi disuntikkan lagi gas, mungkin karena kurang sebesar disuntikkan lagi HRSG yaitu 16,4 megawatt. Nah, sekarang dari GT1 dirubah menjadi power elektrik, yaitu electric power, itu sebesar 101 mega. Terus exhaustnya itu adalah 209 megawatt. Nah, ini kalau kita pandang dari artinya, kalau misalkan pada combine cycle itu HRSG-nya tidak dijalankan, berarti kan kehilangan sebesar 209 mega, ya. Makanya itu kalau saudara pas menjalankan turbin gas, HRSG-nya itu dibuat open, berarti saudara bayangkan ada kehilangan sekian energi sebesar yang merah ini. Makanya itu diperlukan HRSG. Begitu pula di sini dari GT2, misalkan gas yang merah ini tidak saya lewatkan HRSG, berarti kan saya seolah-olah membuat open cycle. Kalau open cycle berarti kan hilangnya besar sekali. Ya, oleh karena itu di sini dimasukkan ke HRSG. Terus ya berarti dari GT2 itu hampir dikatakan yang dirubah menjadi electric power sebesar 65,66 megawatt, berarti terus ada kehilangan kecilnya, losses yang kecil, mungkin apakah losses lewat pendinginan, apakah losses lewat bodinya, losses dan losses sebagainya, itu adalah 2,38 megawatt. Begitu pula permisi, Prof. Okay. Iya, ini teman-teman banyak yang belum masuk, Prof. Iya, ini tinggal 17 ini. Kok di tempat saya 24 itu gimana ya cara saya mengadmitnya? Itu di partisipan Ya, itu kan ada dua, yang di atas sama yang di bawah ya, Prof. Oh, ini saya cuma punya yang di atas sendiri, yang di bawah di atas sendiri. Di atas sendiri itu ada dua, admit sama yang merah itu apa itu, Pak? Yang biru itu admit. Bentar, aku diajari dulu, sebentar, jangan. Oke. Di tempat saya, menunya itu cuma ada, sebentar, ada mute, ada stop video, ada security, ada partisipan, terus ada pool, ada news share, ada pause, dan ada annotate ya, sama more lah. Nah, yang more ini yang partisipan, Prof. Partisipan, saya klik. Diklik. Saya partisipan, saya klik. Oke, terus muncul list partisipannya ya, Prof. Betul, setuju. Nah, itu terbagi dua biasanya, yang butuh admit sama yang sudah masuk. Tempat saya nggak ada, itu cuma di sini ada mute sama ada more, atau yang more ya, coba aku tak buat. Add profile picture itu loh, kok nggak ada, atau di bawah sendiri mute all, invite siapa? Loh, invite di sini ada copy, ada copy invitation.
nggak ada tempat lagi itu, makanya saya cara mengadmitnya gimana? Biasanya sih kami di partisipan soalnya, Prof. Lah ya makanya itu saya Nggih. di tempat saya itu partisipannya sudah 24. Nggih. Di tempat kami 17, Prof, partisipannya. Lah terus saya caranya gimana? Kalau Breakout room sepertinya ya. Saya jadi co-host gimana Mas? dijadiin Gimana? Saya terus terang Anda menjadi co-host itu saya juga nggak bisa caranya. coba Mas Ferry. Saya sebentar supaya ada yang bisa jadi co-host gimana? Merubah kemana? Security atau yang dari mana? Tempat saya adanya atau saya tak keluar dari PowerPoint besar. PowerPoint besar saya rubah ke kecil juga nggak bisa. Terus atau ini gimana? Ini ada bisa kalian belajar so small active speaker. Nah, ini saya cek kontak email, copy invitation. Ini saya oke. Maaf, terus terang saya nggak bisa ini, artinya tuh bukan tidak boleh masuk, silahkan, tapi terus terang saya nggak bisa cara mengadmitnya. Ya, ini ada people enter waiting, 5 orang nunggu di waiting room. Oke, saya klik di cara ngekliknya di mana ini sudah. Kita ada informasi begitu, ada 6 orang. Admit all, Prof. Admit all, sebentar. Ya. Saya masuk ke partisipan ya, lagi. Nggih. Tapi di partisipan itu kok saya nggak ada tulisan admit all ya? Kalau admit saja bisa, Prof. Itu nanti satu-satu. Admit satu-satu. Jadi kursornya diarahkan ke namanya partisipan tersebut. Ya. Siapa yang belum masuk coba? Yang belum masuk Rizal. Hah? Rizal Mahendra. Oke, sebentar. Risa, saya cari dulu. Risa Mahendra. Bentar, atau gini aja. Saya klik di sini. Ini ada Fandi. Gimana? Saya terus terang nggak ada itu di menu itu gimana ya? Maaf, Pak Prof, share screen-nya bisa ini nggak Pak Prof diganti Pak Prof sama tampilan desktopnya Pak Prof ya? Mohon maaf, barangkali bisa Pak Prof supaya kita. Ya, terus terang saya diajari aja. Terus terang nggak kurang begitu familiar memberikan di sini sebentar. Ini ada new share screen. Saya kalau new share screen apa yang saya aja paling Bisa nggak ya Mas Ferry ya, share screen-nya tampilan ini laptopnya Pak Prof gitu Mas Ferry? Setahu saya nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh malah. Loh, ya, tempat saya kalau ini cuma share screen-nya itu ada new share screen gitu. Enggak, menunya nggak ada, itu gimana aku? Mungkin kursornya diarahkan ke atas nama Rizal Mahendra, Pak. Ya, tapi saya mencari Rizal Mahendra. Mungkin Denny Indrawan, Pak, kalau ada. Ya, betul. Bentar. Saya nyari ke situ, menuju ke situ itu saya cuma tahu di sini. Bentar. Ya sambil belajar lah, artinya ya. Saya coba ini saya lihat
Ini ada continue, ya kadang-kadang mahasiswa nggak nulis itunya, namanya. Ini ada R2, ada R7, ada 44 Dika, 4 Seniman, Zaizan, Nova, Saifuddin. Bukan kayaknya Pak Prof. Gimana? Bukan itu? Bukan Prof. Bukan Pak Prof. Oh, ini bukan partisipannya. Bukan Prof yang itu tadi. Tapi ini masuk di tempat saya itu kalau saya partisipan 27 tadi. Nih, oke. Partisipan 27 tadi. Oke. Ini saya ya sekalian ya, sabar aja lah. Ini ada Ferry. Iya Pak, saya. Ada Adriska. Ada tuh. Begitu kadang-kadang berubah gitu. Ada Aris. Ya, bangkit Pak. Udah betul Pak itu Pak. Ini yang betul kan? Ada Aris. Betul Pak. Betul Prof. Coba Prof, ini Prof di namanya Prof itu diklik. Namanya nggak saya klik, misalkan Profesor sendiri Prof. Siapa yang saya klik ini di sini? Nama profesor sendiri. Oh, nama saya. Oke. Nanti di situ ada pilihan co-host deh, Prof. Kayaknya Prof. Oke, ini saya klik nama saya. Cuma ada mute sama more itu. More-nya coba. More-nya itu adalah rename, add profile picture. Kan enggak ada apa-apa. Oh, iya. Iya. Ini betul, memang betul. saya kurung Jatmiko Iksani, kurung host. Terus misalkan Anda menjadikan Anda host kan susah. Nggak ada itu tempat saya. Nggak ada ya Prof ya? Ya, atau mungkin karena ini saya pakai My Class. My Class itu artinya My Class ITS itu programnya ITS itu gimana? Kok lucu ya? Itu cuma link ke Zoom sih Prof, jadi tetap sama dengan Zoom sih sebenarnya Prof. Loh. Tapi kalau Anda ini ada agam masuk. Oke, nah baru saya bisa admit. Kalau nggak ada tulisan begini ya nggak bisa saya admit atau saya remove. Cuma ada dua alternatif, ya kan? Oke, berarti Agam Sastro Wibowo, ya. Agam Sastro Wibowo. Betul Pak Prof. Ini saya admit masuk berarti. Terus habis itu nggak ada lagi yang masuk. Coba Pak Agam tadi bisa keluar di layar saya gimana dia? Tadi Pak Agam itu Pak Prof sempat keluar terus masuk lagi. Sinyal. Terus sekarang siapa yang belum masuk? Maksud saya kok supaya di sini keluar admit gitu loh. Ini sudah nggak ada lagi itu. Denny Indrawan ada Bro. Denny Indrawan. Arif sudah ada, Aris Kurniawan. Arif Pak Prof Arif. Arif Budi Pak Bro. Bentar. Arif Budi. Aris Budi. Arif Pak Prof Arif. Oh, Arif. Bentar, itu salisnya cara mencarinya gak suka. Kok nggak ada namanya di sini? Artinya memang karena dia belum bisa masuk. Kalau belum bisa masuk kan saya nggak punya namanya. Gitu. Pas di nama saya, oke, nama saya klik. Ini ada, saya klik, itu cuma tulisannya mute atau more. Kalau more saya klik, itu cuma rename, add profile picture. Kan bukan itu.
Ini adalah in the meeting 16. Jadi di sini ada 16 orang meeting. Nah, oh ini ada Muhammad Denny nih, admit. Betul, Prof. Oke. Ini ada Budi, Arif Budianto. Betul, Prof. Ya? Admit. Terus ini Wahyu Dwi, admit. Terus ada aku sedang Femi Afrianti, saya admit. Ini satu lagi admit all. Sudah saya admit all. Bentar. Ini admit lagi. Sudah semua? Sudah 22. Udah 22. Iya. Satu lagi, Gus. Di tempat saya Rizal Mahendra ini joining, tapi saya kok nggak ada tulisan admit ya. Rizal Mahendra. Rizal belum. Iya, tadi yang belum masuk itu memang ada tulisannya admit. Saya ini Rizal Mahendra, tidak ada tulisan admit gitu loh. Jadi saya cara mengadmitnya dari mana? Tuh. Terus terang saya nggak ada tulisan admit sama sekali. Yang tadi ada, yang 4 tadi ada tulisannya muncul admit biru gitu ya, saya klik. Terus sekarang itu misalkan Rizal Mahendra tadi di sini tidak ada admit. Padahal saya tadi sudah admit all. Oke. Pak, Mas Rizal mau minta dicoba live dulu nih, Pak. Ya, coba live. Kita masuk lagi, Pak Prof. Ya, silahkan dulu. Dari itu coba masuk lagi. Nanti kan ada tulisannya di sini. Nah, ini benar. Dia baru muncul. Ini muncul, baru saya masuk. Nah, sudah kan? Sudah ya, Mas? Dari Anda bisa melihat mungkin. Tempat saya sudah nggak ada yang Bisa, Prof. Nah, Sudah, Pak Prof. Oke. Jadi Alhamdulillah. mungkin kenapa ya gitu ya? Kalau kan dia harus live dulu, setelah live dulu seolah-olah diulangi lagi, baru tempat saya muncul gitu itu. Kalau sejak tadi itu butuh Mana? waktu. Kayaknya ada delay dari sistemnya. wah, delay sistem kok malah ini tadi begitu keluar masuk lagi. Kalau lebih gampang lebih gampang keluar. Nah, kalau nanti gini aja, kalau ternyata di tempat saya nggak ada tulisannya, dia belum masuk, ya live dulu baru nanti masuk lagi, mungkin gitu. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan aja. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ini tadi sudah. Ini yang gas, ini yang turbin combine cycle. Nah, combine cycle gambarnya seperti ini. Jadi dari HRSG nanti dirubah menjadi steam. Ya, totalnya tadi masuk yang merah ini ditumbah tak ambilkan crushernya supaya ya, crushernya saya tambah. Nah, oke. Jadi dari HRSG ini, terus dia dirubah energinya, input energi dirubah menjadi steam. Sama mestinya ada losses yang mungkin berupa flue gas, yang ini adalah sebesar sekian persen. Losses ini exhaust gas yang berupa exhaust gasnya dari belakang atau dari itu kurang tahu. Ini dari HRSG lossesnya
berupa exhaust gas sebesar 90,09 mega. Terus ada yang losses yang kecil 0,77 megawatt. Ini mungkin yang lewat bodi. Dari HRSG steam tadi masuk ke steam turbin. Steam turbin dirubah menjadi power, electrical power itu adalah 71,6 mega. Yang lainnya ini adalah dirubah karena tadi steam turbin dimasukkan ke kondensor sebesar 174. Nah, dari sini saudara bisa berpikir, loh keluar dari kondensor masih tinggi. Nah, ini dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini bisa saudara manfaatkan, misalkan punya ide. Ide apa? Ide misalkan ini saya gunakan untuk memanaskan udara pembakaran. Udara pembakaran saya pasang heat exchanger di sini. Udaranya jadi panas, udara pembakaran saudara masukkan lagi misalkan ke turbin tadi, turbin gas. Artinya kan turbin gas ini kan inputnya kan dari gas, terus dibakar. Kalau dibakar kan perlu udara. Udaranya kalau panas berarti kan pembakarannya temperaturnya lebih tinggi. Berarti dari sini di sini bisa saudara pasangi heat exchanger kan gitu. Heat exchanger-nya digunakan untuk memanasi udara. Udaranya nanti udara panas dimasukkan ke dalam GT, boleh. Atau dari sini saudara pasangi heat exchanger untuk memanaskan udara. Udaranya digunakan untuk memanasi, udaranya digunakan untuk pembakaran pada GT1, ya boleh. Jadi kan seolah-olah gunanya ini tadi untuk itu. Audit energi tadi kita mencari yang losses itu berapa, bisa saya manfaatkan lagi atau tidak, kan begitu ya, tujuan utamanya begitu. Nah, ini misalkan ada typical energy losses di dalam power plant. Nah, kalau digambarkan dari sini, gambarnya di situ, itu adalah input energinya 100%, terus losses dari boiler 11%, terus di sini masih ada, inilah harusnya ini kok cuma 30, cuma 100% dikurangi 11%, harusnya kan ini harusnya 8, masih 88, masih ya 89 lah, mungkin di sini ini kurang betul. Terus di sini keluar 44 untuk sebagai cycle, 44,7 dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu gambar-gambar dari Sankey diagram. Ini ada typical energy losses di dalam boiler. Nah, kalau di dalam boiler nanti kan kita bisa menghitung apakah di dalam boiler itu saudara mau menghitung audit energi. Di boiler itu ada perhitungan losses, mengukur efisiensi dari boiler itu apakah pakai direct method atau indirect method. Nah, ini misalkan ini di boiler ini memakai indirect method ya. Kalau pakai indirect method itu ada lossesnya, kalau saudara lihat di textbook itu ada 9 faktor, tapi di sini ini hanya dikerjakan ada 5 faktor ya. Jadi misalkan di boiler saudara mau menganalisa di boiler sendiri, boiler masuk 100%, ternyata losses untuk di dry gas losses yang lewat cerobong itu adalah 5%. Kemudian ada unburned karbonnya adalah 2%. Terus ada losses dari moisture content ya,
itu ada 3,7. Losses dari due to moisture yang ada di fuel 0,2. Losses akibat dari moisture yang ada di udara itu adalah 0,1. Jadi kalau begitu losses di boiler ada 11, totalnya adalah 11%. 11% berarti ini adalah 89, berarti efisiensi boiler itu adalah 89%, begitu. Nah, nanti kita di audit energi ini kita akan mengajari bagaimana cara menghitung losses di gas dan losses di unburn, itu nanti kita akan menghitung, itu ada caranya, kita akan ajari mungkin minggu depannya. Ini ada tipikal pada combine, ya. Ini ada typical energy losses pada steam cycle, pada cycle tadi sebagai contohnya sudah digambarkan. Ini sekarang diulangi bentuk gambar yang lain, yaitu misalkan fuel inputnya adalah 100, ya. Terus di sini sudah ada losses, ini tinggal 89. 89 ini adalah dari steam cycle-nya, yaitu losses dari heat reject with perfect cycle, di reject dari perfect cycle, terus ini ada heat reject ke turbin dan sebagainya. Jadi ini sebagai contohnya dari itu. Ini saya kira lebih ruwet lah, hampir selagi cara menggambarkannya aja yang berbeda-beda. Oke. Saya kira demikian dulu aja, saya biar atau masih kurang setengah jam lagi lah, ya. Saya share lagi yang baru adalah ini, energy audit power plant. Oh, ini sudah kok. Nah, saya share lagi. Nah, sebentar saya carikan lagi. Sudah. Oke, ini saya share lagi, new share. Oke, saya share yang baru lagi, yaitu slide yang ketiga. Itu adalah Energy Audit and Efficiency Improvement of Operating Power Plant. Anda sudah masuk semua? Sudah. Sudah, Prof. Sudah nampak ya? Sudah sampai di layar ya? Ini saya berikan contoh bagaimana energy audit. Saya share ini.
Sebentar, saya slideshow. Oke. Oke. Sudah slideshow ya? Sudah nampak? Sudah, Prof. Sudah ya? Oke. Jadi ini adalah energi sebagai contoh yang dilakukan oleh Dr. YP Ebi, ya. Dia adalah jabatannya Senior Advisor dari Energo Engineering Project Limited, ya. Terus dia membuat energy audit dan efisiensi improvement of operating power plant. Jadi dia melakukan edit energi. Setelah itu dia melakukan bagaimana mengimprove efisiensi dari power plant, Oke. Nah, di sini ada, bentar, ini kok aja stop. Ya, ini ada energy efficiency improvement of thermal power plant. Jadi kalau dia mengatakan bahwa it is responsibility of operation and maintenance engineer atau manager of the plant. Jadi bahwa untuk membuat energi efisiensi itu adalah merupakan tanggung jawab dari operation and maintenance engineer, ya. Kedua, untuk membuat itu harus melibatkan data-data yang telah dikumpulkan secara sistematik, ya. Data-data yang dikumpulkan secara sistematik. Ya, jadi itu data-data dan analisa yang dilakukan secara mingguan atau fortnightly, dan tidak hanya 1 tahun, tapi juga ada not only once a year, hanya setahun sekali, tapi juga ada dari eksternal energy auditor, ya. Kedua, yang ketiga, syaratnya itu juga harus mengerti mengenai pengetahuan dan teknologi dari masing-masing subsistem. Jadi kita harus tahu secara garis besarnya, yaitu ilmu dari masing-masing subsistem itu seperti apa. Ya saudara, misalkan tadilah subsistem boiler. Cara menghitung di boiler itu efisiensinya pakai ASTM atau pakai ASME, guidance ASME, itu bisa. Terus kemudian habis itu merencanakan strategi improvementnya apa, ya, strategi improvementnya apa. Kemudian di sini mengatakan bahwa retire or plan. Jadi kalau gitu ya sudahlah, power plant yang tua, yang kemungkinan heat rate-nya itu deviasi daripada heat rate yang direncanakan, itu deviasinya sudah 20%, ya sudahlah, kalau lebih dari 20% deviasi dari heat rate-nya dari perencanaan, ya sudah diistirahatkan saja, kan begitu. Nah, di sini adalah kemudian power demand-nya, ya, plus need for efficiency improvement for financial sustainability. Nah, jadi kalau begitu, ini power demand yang diperlukan itu harus dibuat seefisien mungkin, sehingga saudara akan mendapatkan financial sustainability, jadi mendapatkan finansial yang kuat gitu.
energy efficiency improvement lead to fuel cost. Jadi kalau saudara bisa melakukan efisiensi energi, perbaikan efisiensi energi akan mengurangi biaya bahan bakar, sehingga power plant saudara akan untung. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa CO2 emissionnya, kalau saudara melakukan efisiensi energi pada power plant, berarti saudara bisa mengurangi CO2 emission, artinya CO2 yang dibuang. Yang satu boleh dikatakan kalau saudara melakukan efisiensi energi, itu saudara akan mendapat dua, yaitu pertama biaya produksinya akan turun, yang kedua yang tidak kalah penting sekarang yaitu mengenai CO2. CO2 yang diemisikan itu akan lebih kecil. Gitu. Oke, jadi atau begini saja, saya share ke saudara, saudara copy dulu, saya lanjutkan 2 minggu lagi, begitu ya? Siapa? Ya, setuju ya? Kalau begitu, ini Anda sudah bisa download atau belum? Belum. Kalau gitu, downloadnya dari mana? Prof. belum ya. Oke lah. Kalau gitu saya pasang, terus Anda download. 2 minggu lagi saya jelaskan gitu ya. Saya upload ya. Ya sebentar, saya tak upload dulu. Oke. Di Classroom ya, Prof? Di Classroom atau gini aja. Di WhatsApp. Di WhatsApp aja ya, pasti ya. Ya Prof juga. Ya, oke. Baik, Prof. Terima kasih. Itu yang bagus lewat WhatsApp. Jadi ini saya ya di WhatsApp Prof. Ya, oke, kalau begitu ini kalau di WhatsApp nanti kan otomatis saya bisa mengetahui ini sudah bisa masuk atau belum. Kemudian saudara baca-baca dulu, terus saya terangkan 2 minggu berikutnya. Begitu ya? Oke, kalau begitu saya akhiri dulu aja. Untuk ini Pak Prof, absen Pak Prof. Oh, absen. Belum, Absennya tadi belum. Yang siang Prof. Oke, kalau gitu absen yang siang saya buatkan di sini. Tunggu dulu sebentar. Saya buatkan absennya. Ini kadang-kadang saya nggak bisa. Oh, ini bukan kayak Windows terus bisa keluar. Oke, sekian. Oke, kalau begitu ini memang harus stop share dulu biar saya bisa keluar.